Ini pemakzulan ini Hmm. berpeluang dilakukan atau enggak sih? Berarti ada juga yang bilang pemakzulan wakil presiden itu sepaket sama presidennya. Itu keliru. Pasti orang ini seperti Jokowi, Yes. mohon maaf ya, dia bukan background ilmu politik, bukan background ilmu pemerintahan, bukan background hukum tata negara. Lebih baik dengarkan kata-kata ilmuwan-ilmuwan ini daripada dengarkan Jokowi. Akun Fufu Fafa itu apa bukan penistaan terhadap seseorang? Tidak ada pesta yang tidak berakhir dan tidak ada kejahatan yang tidak terungkap. Bung Ginting, Iya. nggak ketinggalan juga Mm-mm. soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Ronde 2 nih. Ronde 2. Kalau Bung Ginting melihat nih, Iya. ini pemakzulan ini berpeluang dilakukan atau enggak sih? Saya melihatnya sekarang posisinya 60-40. 60 iya dilakukan. Iya. Berarti ada juga yang bilang pemakzulan wakil presiden itu sepaket sama presidennya. Itu keliru. Pasti orang ini seperti Jokowi, Yes. mohon maaf ya, dia bukan background ilmu politik, bukan background ilmu pemerintahan, bukan background hukum tata negara. Lebih baik dengarkan kata-kata ilmuwan-ilmuwan ini daripada dengarkan Jokowi. Sepaket itu pada saat mencalonkan. Tapi untuk pemakzulan itu presiden dan atau wakil presiden dapat dimakzulkan. Jadi dia bisa satu paket, bisa sendiri-sendiri. Presiden dimakzulkan, wakil presiden dimakzulkan. Contoh, wakil presiden Muhammad Hatta minta mundur. Apakah kemudian Presiden Soekarno mundur? Enggak. Sampai berapa tahun? Sampai dia lengser nggak punya wakil presiden kan? Nah, kemudian Pak Harto lengser. Apakah Habibie lengser? Enggak kan? Menggantikan. Ya itu aja dia nggak tahu contoh-contoh kayak gitu kan. Paham kan? Nah, kemudian Gus Dur dilengserkan. Apakah Megawati ikut lengser? Enggak. Ada contoh-contoh. Habibie ya itu bukan dimakzulkan ya. Laporan pertanggungjawaban dia tidak diterima, dia nggak mau lanjut lagi. Artinya dia mengundurkan diri. Jadi menurut saya bisa saja cara praktis supaya tidak terlalu berlarut-larut dan tidak menimbulkan instabilitas nasional, bisa saja sang wapres mundur. Tidak perlu harus dipermalukan melalui sidang istimewa. Karena kalau itu diangkat, kan ada 5 faktor yang menyebabkan presiden, wakil presiden dimakzulkan. Pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua korupsi. Ketiga suap. Keempat itu tindak pidana berat. Kelima nih, tindakan tercela. Jadi presiden dan wakil presiden itu tidak boleh melakukan tindakan tercela. Dan bisa juga diungkit dari kasus sebelum dia menjadi wakil presiden. Oh bisa ya? Sebelum wakil jadi Bisa. Emang tidak boleh bohong. Misalnya, gampang aja kok misalnya. Akun Fufu Fafa. Itu apa bukan penistaan terhadap seseorang? Seseorang yang kemudian menjadi presiden loh. Jadi partnernya. Iya kan? Keluarganya. Belum lagi kasus, mohon maaf, urusan payudara disebut-sebut, payudara artis, penyanyi, dan segala macam. Gampang aja. Tapi udah jelas itu mengarahnya ke wapres kita. Tapi kenapa berhenti di situ aja sih, Bung? Maksudnya Kan harus ada pembuktian. Kan sudah ada jelas pembuktiannya. Netizen pinter loh cocokologinya. Nah, itu kan harus melalui. Jadi apa yang diungkapkan, diusulkan, yang dijalankan oleh Forum Purnawirawan TNI itu udah benar. Jadi dia melakukan 8 usulan, usulan ke-8 kan pemakzulan. Dia sudah menyerahkan usulan itu kepada Presiden Prabowo.
Tapi pemakzulan kan bukan oleh presiden, bukan di sini tempatnya. Nah, seperti dijawab oleh Wiranto, penasihat khusus presiden bidang politik. Ya sudah, memang dia berencana selain ke eksekutif, dia akan juga menyerahkan ke legislatif, ke yudikatif juga. Udah benar nih jalan. Dan bergulirnya cepat loh. Sudah diserahkan oleh Sekjen DPR kepada pimpinan DPR. Tapi prosesnya juga panjang kan untuk Bisa menuju ke panjang, MK? bisa pendek. Ini jangan melihat dari sisi hukum, dari sisi politik. Siapa sih yang minta Presiden Soeharto dimakzulkan? Enggak, dia mundur sendiri. Ya kan? Jadi prosesnya begini. Ini tanggal 20 Juni kan akan dibacakan di DPR. Oke? Nanti butuh 25 orang. Dari sekitar 580 anggota DPR, cukup 25 orang mengusulkan pembahasan tentang ini. Maka bisa dibuat pansus di sini, panitia khusus. Dulu kasus soal BLBI atau apa, cuma butuh 4 orang, tuh menggelinding semuanya. Nah ini, sekarang kita lihat, 25 orang cukup dari 2 fraksi. Fraksi mana kira-kira yang disakiti, dizolimi oleh Jokowi dan keluarganya? Jelas PDIP. Jokowi dianggap malin kundang kan? Nah, 1. Kedua Demokrat. Ingat nggak pembegalan Demokrat yang dilakukan oleh Muldoko, KSP waktu itu? Apa iya tidak ada persetujuan Presiden Jokowi? Nonsen rasanya. Apa yang dilakukan KSP baru? 2 aja udah memenuhi syarat kan? 25 orang. PDIP anggota DPR-nya paling banyak. Jadi 2 orang itu bisa. Dari situ kemudian rapat lagi 2/3 dari anggota DPR harus menyetujui. Dihadiri 2/3 dan disetujui oleh 2/3. Nah, tinggal kita lihat. Apa iya kemudian pimpinan partai? Jadi kan sebenarnya kuncinya ada di ketua umum partai. Ketua umum partai tinggal menyuruh fraksinya kan gitu. Lakukan itu. Bisa kok. Ini kan soal diperiksa soal kebohongan misalnya, perbuatan tercela. Dipanggil tuh wakil presiden. Dipanggil ke DPR. Ini perbuatanmu bukan. Oh bukan saya. Misalnya, jangan lupa, kasus ini, kasus IT, siapa yang kuasai? Cyber kan? Siapa sekarang kepala Badan Siber Sandi Negara? Orangnya Prabowo Subianto. Bekas tim Mawar, Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi. Kasih datanya. Jadi nggak mungkin Presiden Prabowo nggak tahu siapa yang menangani pemilik akun Fufu Fafa ini. Nggak mungkin nggak tahu. Presiden Prabowo pasti tahu. Ya udah tinggal jalan aja. Apa iya kemudian mau dibuka buka-bukaan seperti ini? Bisa. Nanti kan ditanya. Itu nggak boleh berbohong loh. Lihat kasus Clinton, perselingkuhan dengan Monica Lewinsky. Kan di-impeach kan gitu. Segala macam. Memang nggak boleh bohong. Jadi kan dalam tanda petik ya, presiden dan wakil presiden itu nggak boleh ya seperti harus bersih seperti dewa, tanda petik kan. Kalau ini yang diungkit oleh para purnawirawan adalah juga soal kompetensi, kapasitas, kapabilitas wakil presiden ini. Jadi berpikirnya jangan berpikir untuk faksi-faksi dan segala macam. Nah, mereka ini, para purnawirawan ini, kan udah selesai dengan dirinya dan mereka berpikir untuk kepentingan bangsa. Dulu kenapa boleh? Hal yang tidak memenuhi persyaratan, usia persyaratannya 40, ini masih 36 kok bisa? Kok diutak-atik? Kok begitu banyak usulan-usulan ditolak,
Tapi giliran ada seorang mahasiswa, kok diterima usulan ini? Sekarang apa yang salah dari yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Kan hak demokrasi juga untuk bertanya. Kan hak bertanya, hak menyampaikan pendapat, hak untuk melakukan investigasi. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi siapa bilang non-konstitusional, dia justru menjalankan konstitusinya, menyerahkan kepada DPR. Ini loh ada masalah, terutama wakil presiden kita. Gitu. Berarti pemakzulan ini peluangnya justru besar ya? 60%. Besar menurut saya. Ya 60% menurut saya. Akan ada pencegahan lagi nggak sih sama bapaknya? Saya Dengan kira, cara apapun? Saya kira kan begini, salah satu yang akan dilakukan adalah pembersihan kepolisian. Kan ini pasti ada apa nanti? Selain parlemen akan ada ekstra parlemen. Demo-demo. Demo itu siapa yang tangani? Kepolisian kan? Nah, melihat kasus di Bawaslu, orang juga takut kan dengan kepolisian. Loh kok ini seperti polisi rahasia Jepang di Indonesia dulu, seperti polisi rahasia Uni Soviet, kan? Maka harus bersih-bersih. Nah itu juga akan terjadi menurut saya. Maka salah satu persyaratan yang menurut saya diajukan oleh Megawati, Ketua Umum PDIP kepada Prabowo adalah copot dulu itu. Kapolrinya. Apa ya Prabowo nggak sepakat? Dia nggak ada kendala psikologis dan dia butuh dukungan partai besar. Apalagi kalau partai-partai koalisi Indonesia Maju misalnya akan berkhianat. Ya udah misalnya 2 partai berkhianat kan tergantikan oleh partai yang 19% kan gitu. 81% dukungan terhadap Presiden Prabowo di parlemen. Ya kan? Udah kuat. Nah, kira-kira gitu. Ya kalau ada yang menyingkir apa berani? Apa tidak kemudian ini saya kira tokoh-tokoh partai yang kemarin tersandera di era Jokowi, Presiden Prabowo bisa kemudian menyegerakan mereka untuk diperiksa oleh kejaksaan, bukan oleh KPK. Apa iya kemudian dia berani melawan Presiden Prabowo seperti itu? Bung, terakhir, menurut Bung Ginting, kerjanya Wapres sekarang sudah terlihat belum? Dan kalau udah terlihat, yang terlihat apa? Begini, kalau kita lihat ya begini. Beberapa tamu negara sekarang itu diserahkan kepada menteri-menteri. Misalnya, AHY mendampingi wakil Perdana Menteri Cina. Ya kan? Sejumlah Menko juga menerima. Artinya memang nggak dipercaya. Terusnya, acara-acara KTT di luar negeri. Presiden nggak datang, mestinya wakil presiden. Terus setelah itu Menko. Oh enggak, langsung Menko. Presiden ke luar negeri mengumumkan, kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya. Enggak ke wakil. Enggak ke wakil. Artinya memang nggak punya kapasitas, nggak punya kompetensi, nggak punya kapabilitas. Itu kan, terakhir kalau nggak salah yang pertemuan sama anak-anak muda yang ngebahas soal AI ya. Ya mungkin mau memajukan AI kan sekarang, bisa kan? Majukan AI. Ya dari AI itu juga terungkap kan soal ijazah kan. Soal IT gini ya. Soal IT jadi ya. Jadi senjata makan tuan ya. Loh iya, misalnya jangankan UGM, Pentagon aja bisa dijebol. Dan sekarang muncul lagi keinginan orang. Loh dulu waktu pencalonan Gibran sebagai Wapres yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apa? Dia adalah lulusan setingkat SMK. Loh katanya kuliah, katanya S2. Kan dipertanyakan kembali, muncul lagi kan netizen. Lo sebenarnya sekolah atau rehabilitasi sih lo di sana? Akan kayak begitu. Akan dibuka semuanya. Jadi nggak bisa sembarang. Belum lagi, loh kok ibu negara sekarang punya gelar S1 dan S2? Bukannya waktu itu S1-nya nggak selesai, kok jadi S2? Ini akan terus gitu loh. Makanya tingkat keterpengaruhan terhadap Jokowi sekarang tinggal di bawah 5%. Yang tadinya tingkat kepercayaan tinggi, itu hasil survei.
kasus ijazah tuh menggerus kepercayaan publik. Jadi orang sudah bisa membaca Jokowi dengan logika terbalik itu tadi. Contoh, anak saya cuma bisnis, martabak, pisang goreng. Taunya bisnis-bisnis besar, bisnis gurita. Iya. Kok ada nikel, kok ada namanya, ada blok Medan, segala macam. Anak saya tidak akan ikut politik, tidak akan masuk jadi, loh kok jadi wali kota, jadi gubernur, kok jadi artinya baca Jokowi dengan logika terbalik. Ini asli, oh balikan. Ini enggak, oh berarti iya. Saya akan kembali ke masyarakat. Oh kok hampir tiap hari sekarang beredar di mana-mana. Dia tidak akan ke partai politik, sekarang dia kesulitan. Mau masuk partai politik mana? Iya. PSI. Akhirnya tinggal PSI. Partai-partai lain nggak mau nerima. PSI apa? Partai gurem. Apa iya nanti dia mau duduk bersama Muhaimin Iskandar, kemudian Zulkifli Hasan, lalu AHY? Mereka akan bilang, gini-gini kami partai parlemen loh. Lu partai gurem. Gue nggak mau duduk bareng lu. Nanti kayak begitu. Beda dengan Megawati, partainya besar. SBY partainya besar. Nanti mau duduk sama-sama nggak mau. Lu ketua umum partai gurem. Nah, kan kira-kira begitu. Berarti nanti endingnya semuanya itu akan terungkap ya. Tinggal menunggu Iya, saya waktu kira saja. gitu. Ini tinggal tunggu waktu semuanya. Jadi tidak ada pesta yang tidak berakhir dan tidak ada kejahatan yang tidak terungkap. Gitu. Itu udah hukum alam menurut saya. Juga sama, enggak kok, enggak akan maju 3 periode. Dibuka kok oleh PDIP. Lo ngutus Ahok berapa kali, 5 kali untuk ngomong itu. Belum yang lain-lain sekarang pada ngaku. Minta, setelah minta ini nggak bisa, minta perpanjangan waktu, alasan COVID. Ya kan semuanya begitu. Dan etika, pelanggaran etika yang dilakukan oleh sang paman Anwar Usman itu kan jadi catatan buruk. Dan ini akan terus dikorek-korek gitu. Kalau ini nggak bisa, ya udah. Yang persyaratan kelima itu yang justru berat dia. Perbuatan tercela itu. Nggak bisa bohong. Anda udah berbohong. Nggak bisa berbohong gitu loh. Nanti akan, jadi pansusnya banyak nih. Pansus menerima aliran dana, pansus macam-macam. Kasus misalnya ijazah lu nggak jelas, kasus kemudian IT, kasus semuanya yang dulu menjadi bagian tim IT-nya dia, sekarang udah keluar. Apa iya dia nggak dipanggil, nanti dipanggil? Iya ini akunnya dia, ini akun. Nggak bisa mau dibohongi. Kekuatan apa? Makanya salah satunya kekuatan itu pelan-pelan kaki-kakinya harus dipotong. Ya semoga ya Bung Ginting kita semua menuju ke Indonesia yang emang benar-benar lebih baik, dan semoga Prabowo juga bisa membawa Indonesia yang lebih baik dengan memotong kaki-kaki di rezim sebelumnya. Dengan salah satu cara Prabowo harus segera mengganti Kapolri saat ini. Iya. Ya saya kira terutama ya, ini kan contoh dari para purnawirawan. Ini orang-orang sepuh aja berani. Katanya militer itu identik kontra dengan demokrasi. Justru dia sekarang menjadi garda depan demokrasi. Mana kaum sipil? Mana kok lu kalah berani sama tentara-tentara sepuh gitu kan? Oh, bahasa Malaysia malah dibilang laskar tak berguna. Ternyata dia berguna bener bagi bangsa ini. Mengingatkan publik bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, maka yang tidak pantas menduduki sebuah jabatan mundur. Demi Indonesia. Demi Indonesia yang lebih maju dan jaya. Oke kawan, inilah itu tadi obrolan kita di podcast Jurnalistik, dan sampai jumpa di podcast Jurnalistik selanjutnya. Saya Dilhantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.